ajaibnya lagi, aku itu cuman ada uang 1000 New Zealand dollar yang pada waktu itu cuma 7 juta rupiah guys. Akhirnya setelah visa turis aku di approve, aku langsung rubah visa turis aku tuh jadi visa TRSC. Aku ngerasa kayak mimpi itulah yang membuat aku sampai ke New Zealand ini gitu. Halo guys, kembali lagi di channel Hendry in Kiwiland. Bersama saya Hendry dan saya Indah. Kita lagi ada di pinggir pantai. Kita lagi mau ngomongin tentang cara aku ke luar negeri. Cara kita guys. Cara kita ke luar negeri, yaitu ke New Zealand ya. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen di bawah ini. Kalian suka nggak lihat pemandangan yang bagus kayak gini di pinggir pantai? Kalau kalian suka, nanti kita akan buat video-videonya lebih banyak di outdoor area ya. Karena New Zealand ini kan terkenal dengan pemandangan yang bagus. Jadi kita mau bikin yang pemandangannya juga bagus gitu. Nggak cuma kitanya yang bagus, tapi pemandangannya juga bagus. Okay. Dan anak-anak lagi main di belakang sana guys. Kan banyak kan yang bilangin gimana caranya aku ke luar negeri, ke New Zealand ini. Dulu aku itu kesini karena Indah. Karena waktu itu kan kita pacaran. Jadi pertamanya kan pacaran. Terus waktu itu kita di Jakarta. Habis itu Indahnya study, sekolah di New Zealand. Jadi dia meninggalkan aku guys. Kita LDR lah gitu, long distance relationship. Dan jadi, waktu itu udah lumayan lama ya pacarannya, udah kayak 4 tahunan ya. Iya, jadi habis itu aku kerja di sebuah company forex exchange. Jadi kita cari nasabah dan kita trading kayak gitu. Dan aku nggak terlalu suka dengan kerjaannya itu. Aku suka dengan trading, tapi aku nggak suka dengan company-nya. Jadi aku ngobrol sama Indah dan Indah bilang kenapa nggak kesini aja. Di sini walaupun kerja petik apel, petik buah gitu, gajinya lumayan dan mencukupi. Dan waktu di Jakarta itu kerjaannya sangat berat dan sangat sumpek ya Jakarta waktu 10 tahun yang lalu. Oh, 12 tahun yang lalu guys. Dan perginya pagi, pulangnya malam. Iya, kerjaan aku tuh kayak gitu, perginya pagi, pulangnya malam. Jadi kalau kalian di Jakarta, kalian tau lah ya keadaannya kayak gimana. Dan waktu itu kan kita kan pacarannya masih pakai Yahoo Mail, itu bukan Yahoo Mail Messenger. Mail Yahoo Messenger ya. Ya, Yahoo Messenger. Jadi belum ada WhatsApp gitu-gitu guys. Jadi jadwal kita tuh nggak pernah klop. Kalau misalnya dia baru balik kerja sampai ke rumah kan sekitar jam 7-an gitu. Habis itu sedangkan di New Zealand jam 7-an itu tuh udah kayak jam 1 malam. Jadi karena itu juga sih aku nyuruh dia datang sini aja. Itu guys deritanya long distance relationship. Tapi kalau sekarang udah gampang kali kan, ada WhatsApp dan segala macamnya. Iya benar. Jadi si Indah bilang ya udah nanti aku cariin aja kerjaan di sini. Dulu itu agak susah guys, tapi sekarang lebih susah lagi ya. Buat kesini. Bahkan cuman buat apply visa turisnya pun agak-agak ribet ya sebenarnya ya. Iya, tapi kalian jangan putus asa. Kalau kalian ada kemauan, pasti ada jalan guys. Walaupun sekarang sudah susah, tapi masih ada kesempatan lagi ya. Tetap ada kesempatan. Jadi waktu itu aku apply visa turis. Kemudian Indah di sini udah cariin aku kerjaan untuk di kebun ya waktu itu ya. Kamu telepon-teleponin ya. Iya, kebun, orchard, apa aja lah yang bisa menerima orang luar kerja masuk ke sini gitu, yang bisa dibikinin, yang ada potensi bisa dibikinin work visanya gitu dengan gaji yang lumayan juga. Iya, jadi aku teleponin orang-orang. Jadi aku dari Google aku cari daftar setiap kontraktor di seluruh New Zealand, dan itu lumayan banyak ya, ada kayak berpuluh-puluh gitu, pokoknya 1 lembar HVS penuh. Habis itu aku mulailah mencari satu-satu, menelpon kontraktor satu-satu, yang mana yang mau menerima orang dengan visa turis yang bersedia untuk mengganti visa turis mereka jadi visa kerja. Dan itu nggak gampang guys, apalagi kan bosnya itu belum tahu orangnya kayak gimana, etik kerjanya kayak gimana gitu.
Jadi just take it off. oh, anak kita main ombak guys, terus basah. Jadi dari macem-macem, dari banyak kontraktor yang aku tulis di kertas HVS itu, yang bilang iya bersedia mau itu cuman 2 guys, dan itu bukan orang kulit putih, dua-duanya orang India. Tuh, itu sih pertamanya. Jadi abis itu aku kasih tau Henry kalau ada 2 bos yang mau mempekerjakan dia, tuh baru proses untuk ke New Zealandnya tuh dimulai gitu. Tapi pas proses Henry pengaplaian visa, dia mentionnya cuman ini aja sih, mau buat kunjungin aku aja di New Zealand. Habis itu selama Henry proses pengaplaian visa, aku juga sambil follow up terus sampai kayaknya satu orang lagi itu kayak bilang aku nggak mau lagi, aku nggak jadi ngambil itu orang. Jadi harapan kita cuma tinggal satu bos yang orang India itu guys. Nggak tahu apa juga yang membuat aku berani guys. Mungkin karena cinta. Jadi aku dulu juga Inggris aku pas-pasan, bisa ngomong doang yang basic-basic ya, dan juga bisa denger yang basic-basic. Aku ada kursus di Indonesia waktu itu, tapi kursus bahasa Inggris, tapi cuman kayak 6 bulan kayak gitu. Jadi aku bikin visa turis pakai lewat agennya si Indah, tapi sekarang agennya udah nggak ada lagi ya, si Ibu Ros itu ya. Dia bantuin aku, jadi aku penuhi semuanya persyaratan aku, dan ini juga keajaiban. Aku juga sangat bersyukur sama Tuhan karena waktu itu usia aku tuh usia produktif, dan aku dengar kayak berapa? 21 atau 22? Umur 22 ya. 22 tahun. Jadi itu tahun 2008. Jadi aku pergi ke sini tuh Maret tahun 2008. Aku apply-nya itu sebelum Natal. Jadi di tahun 2007. Dan akhirnya setelah 3 minggu menunggu visa, akhirnya visa aku diterima guys. Nah, ini visa turis aku. Dan ajaibnya lagi, aku itu cuman ada uang 1.000 New Zealand dollar yang pada waktu itu cuma 7 juta rupiah guys. Makanya aku dapat visa turisnya tuh cuma 1 bulan gitu. Kalau misalnya duitnya lebih banyak, misalnya kalau tabungan kita ada 2.000 New Zealand dollar, itu kita dapat 2 bulan. Kalau kita ada duitnya 3.000 New Zealand dollar, itu visa turisnya kita dapat 3 bulan. Jadi 1 bulan itu kalian harus menyediakan 1.000 New Zealand dollar. Kalau sekarang kursnya udah sekitar 9 jutaan. 1.000 New Zealand dollar itu 9 jutaan. Jadi aku tuh sangat beruntung guys. Aku bukan juga orang dari yang keluarga kaya. Ya oke lah, menengah ya saya. Akhirnya setelah visa turis aku di approve, aku langsung cepet-cepet jalanin rencana kita gitu. Aku beli tiket, habis itu beli tiket terus dijemput sama Indah di airport. Aku langsung rubah visa turis aku tuh jadi visa TRSC. Tapi ingat, sebelum dia bisa merubah visa turisnya jadi visa kerja yang temporary itu, kita sempat kesulitan untuk menghubungin bos orang India itu. Jadi selama 2 minggu pertama kan kayak ngehubungin dia, abis itu kayak dia nggak mau jawab dan kayak di-ignore aja sama dia. Terus akhirnya kita teleponin terus. Akhirnya selama 2 minggu itu aku teleponin hampir tiap hari. Akhirnya dia bilang, ya udah orangnya ada di mana, aku jemput deh sekarang. Dan sedangkan dia itu ada di luar kota ya. Luar kota yang jaraknya 2,5 jam dari tempat si Henry waktu itu berada gitu. Dan dia jemput pakai mobil dia sendiri, bolak-balik kan 5 jam lumayan ya, bos jemput orang yang tidak dikenal. Iya, akhirnya bisa sama bos itu. Ya, akhirnya dia jemput aku. Sebenarnya gimana ya? Sebenarnya ini kayaknya Mission Impossible juga, karena kalau aku bayangin lagi balik flashback ya, ngeri juga gitu. Orang yang nggak dikenal jemput kita kayak gitu, ya kayak bertaruh juga sih guys. Tapi ya beruntungnya orang ini baik gitu ya, mau bantuin, dan akhirnya aku dijemput pindah ke kota lain, kotanya kota Hastings. Di sana aku dibantu sama adiknya bantuin aku rubah visa turis aku jadi ke visa kerja. Jadi sebelum aku bisa kerja di sini secara legal,
aku tuh ganti dulu visanya ke visa TRSI namanya. Tapi sekarang udah nggak ada lagi visa itu guys. Oh iya, cerita dong, kenapa dia itu mau menerima kamu? Oke. Orang India ini dia mau menerima orang Indonesia kayak aku karena dia dulu banyak memperkerjakan orang Indonesia. Jadi dia ini sebenarnya banyak orang Indonesia yang kerja sama dia. Dan dia tahu kerjanya orang Indonesia itu bagus dan pekerja keras gitu. Iya, jadi makanya dia berani. Makanya dia berani ambil aku dan dia bantu aku dapat visa TRSI dan aku bekerja. Mulai dari sana aku bekerja sama dia di petik apel, habis itu aku petik mandarin, habis itu aku habis dipetik mandarin aku dipindahin kerja di kebun anggur. Nah, setelah di kebun anggur itu teman-teman aku yang satu grup itu semuanya orang Malaysia guys, bilang kita mesti pindah dari company ini karena company ini nggak bisa perpanjang visa lagi, jadi kita pindah ke Blenheim gitu. Jadi itu ceritanya. Aku pindah ke Blenheim jadinya guys, sama kontraktor lain, sama bos yang lain. Jadi itu ceritanya gimana aku dari visa turis sampai ke dapat visa kerja. Habis itu bisa cara aku pindah ke luar negeri sampai ke New Zealand guys. Tapi gitu. kita harus pinter-pinter juga ya untuk mencari peluang di mana, bos yang mana yang bisa membukakan jalan selanjutnya buat kita. Jadi jadi kalau misalnya kita udah ngelihat orang ini, misalnya satu bos ini walaupun dia baik tapi nggak ada peluangnya untuk kita maju ke langkah yang lebih depan lagi, itu kita harus cepet-cepet ambil ancang-ancang untuk pindah company guys. Kalau di sini kalau enggak ya resikonya tuh terlalu besar, bisa nggak ada working permit lagi sehingga kita harus mau balik ke Indonesia, atau kalau misalnya kita nggak mematuhin peraturan kita bakal jadi ilegal dan misalnya kalau ketahuan bakal dideportasi. Itu kan jadi kan nama baik kita jadi tercoreng gitu. Dari waktu kecil papaku tuh pernah tanya sama aku, kamu mau kerja apa nanti besarnya? Terus itu tuh masih teringat jelas sekali sampai sekarang. Kalau aku tuh bilang sama papaku, bilang kayak gini, aku mau ke Amerika aja, mau kerja di KFC gitu, mau kerja di fast food. Karena kan dulu kan kalau kita nonton film-film Amerika gitu ya, kehidupannya tuh kayak oke, enak gitu loh kerjanya. Tapi akhirnya dari waktu aku kecil, aku tuh udah lupa kayak gitu, aku nggak pernah ingetin lagi. Dari mimpi itu kita kayak memiliki harapan, terus pas kita ada peluang untuk pergi ke luar negeri, kita tuh bisa mewujudkannya guys. Jadi aku ngerasa kayak mimpi itulah yang membuat aku sampai ke New Zealand ini gitu. Dan juga banyak juga prosesnya yang nggak gampang guys. Kita juga sampai di sini, kita udah dapat PR, tapi kita juga masih berjuang. Dan juga memang semuanya ada proses ya, semuanya ada proses. Kadang-kadang memang jalannya terasa gampang, ada waktunya sangat enak gitu. Ada juga terasa sangat berat sekali. Tapi yang penting kita tetap melangkah maju, dan kita pasti akan sampai ke tujuan kita. Mungkin kadang-kadang kita nggak boleh lupain mimpi kita, tapi kadang-kadang kalau kita terlalu kita mesti istirahat dulu gitu. Karena dengan kita istirahat, kita bisa melangkah lagi ke depan, lebih maju lagi gitu. Kalau kita tetap jalan terus, pada saat medannya berat, kita tuh akan give up gitu. Di tempat itu kita akan give up dan kita akan balik lagi ke tempat kita. Dan itu nggak bagus. Kita nggak bisa ngejar mimpi kita. Kadang-kadang memang kita harus ada slow down. Kita ambil break untuk melangkah lebih maju lagi gitu. Iya, dan aku juga waktu itu bener-bener berdoa banget agar visa aku tuh selalu ditembus guys. Berdoa saja tidak cukup guys kalau kita nggak melangkah. Kalau kita berdoa dan kita nggak melangkah, itu kita akan tetap di tempat itu walaupun Tuhan itu udah bukain jalannya untuk kita. Jadi kalau pada saat kita berdoa, Tuhan sudah bukain jalannya, kita harus percaya dan yakin akan langkah itu, dan kita pasti akan dapat sampai ke tujuan kita guys. Itu aja video kita, semoga video ini bermanfaat dan juga dapat memotivasi kalian. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen di bawah sini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian taruh aja di kolom komentar ya. Bye bye.